Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas pertemuan kedua dari mata kuliah manajemen terminal dan pergudangan. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Gian Satria Praditya dengan nomor taruna 24021008. Saya Ilham Muharam dengan nomor taruna 24023011. Saya Melina Wiyoyanto dengan notar 240230013. Saya Saputra Mulia dengan notar 240230002. Saya Muhammad Maulana dengan notar 24021017. Jadi di sini topik dari kelompok 2 yaitu satu, apa sih perbedaan pemeliharaan preventif dan korektif di depo? Yang kedua, mengapa pemeriksaan kendaraan sebelum operasi wajib dilakukan setiap hari? Yang ketiga, apa risiko jika pemeliharaan preventif diabaikan? Hasil diskusi yang pertama itu ada perbedaan pemeliharaan preventif dan korektif di depo. Yang pertama, dari aspek pengertian terlebih dahulu, pengertian dari pemeliharaan preventif adalah perawatan yang dilakukan sebelum terjadi kerusakan untuk mencegah gangguan fungsi kendaraan. Sedangkan dari pemeliharaan korektif yaitu perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi dari kendaraan tersebut. Terus tujuan utamanya dari pemeliharaan preventif yaitu mencegah kerusakan dan menjaga kendaraan supaya tetap layak operasi. Sedangkan untuk pemeliharaan korektif yaitu untuk memperbaiki kerusakan agar kendaraan dapat beroperasi kembali. Selanjutnya dari segi aspek waktu pelaksanaan, di pemeliharaan preventif itu waktu pelaksananya yaitu terjadwal dan rutin harian, mingguan, bulanan, atau berdasarkan kilometer per jam operasi. Sedangkan pemeliharaan korektif yaitu terjadi waktu pelaksananya yaitu dia terjadwal, dilakukan saat kendaraan sudah mengalami gangguan. Dari aspek pembeda sifat pekerjaan yaitu pemeliharaan preventif yaitu bersifat proaktif, sedangkan korektif yaitu reaktif atau tanggap kerusakan. Di segi aspek kondisi kendaraan, pada pemeliharaan preventif yaitu kendaraan masih berfungsi normal, sedangkan pemeliharaan korektif yaitu kendaraan sudah rusak atau tidak berfungsi normal. Untuk selanjutnya ada biaya perawatan yaitu relatif lebih rendah dan dapat dikontrol serta lebih tinggi karena bersifat mendadak. Selanjutnya ada durasi pekerjaan umumnya singkat dan terencana serta bisa lebih lama dan tidak terduga. Selanjutnya ada dampak terhadap operasi. Dampak terhadap operasi sendiri itu hampir tidak mengganggu operasional serta berpotensi mengganggu jadwal operasional. Untuk selanjutnya, contoh kegiatan yaitu ganti oli berkala, cek rem, cek ban, cek aki, dan pelumas komponen, perbaikan mesin mogok, ganti rem rusak, perbaikan transmisi. Selanjutnya, resiko kecelakaan lebih kecil karena kendaraan selalu terpantau, lebih besar jika kerusakan terjadi saat operasi. Selanjutnya, peran di depo, strategi utama untuk menjaga keandalan dan keselamatan, tindakan darurat jika terjadi kerusakan. Topik yang kedua yaitu jawabannya adalah pemeriksaan kendaraan sebelum operasi wajib dilakukan setiap hari karena kondisi kendaraan dapat berubah setiap saat. Meskipun sebelumnya dinyatakan baik, pemeriksaan harian bertujuan untuk memastikan kendaraan aman, andal, dan siap digunakan. Alasan utama pemeriksaan harian yang pertama yaitu menjamin keselamatan pengemudi dan pengguna jalan. Pemeriksaan memastikan komponen vital seperti rem, kemudi, ban, dan lampu berfungsi dengan baik sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Yang kedua, mendeteksi kerusakan sejak dini. Kerusakan kecil, misalnya kebocoran oli atau tekanan ban yang kurang, dapat segera diketahui sebelum menjadi kerusakan besar. Terus yang ketiga yaitu menjaga kesiapan operasional kendaraan. Kendaraan yang lolos pemeriksaan harian dipastikan siap beroperasi tanpa mengganggu jadwal dari layanan. Terus yang keempat, mencegah kendaraan mogok di jalan. Pemeriksaan rutin mengurangi kemungkinan gangguan teknis saat kendaraan sedang digunakan. Terus yang kelima,
memenuhi standar keselamatan dan peraturan. Pemeriksaan sebelum operasi merupakan kewajiban dalam sistem manajemen keselamatan transportasi. Terus untuk yang terakhir, mengurangi biaya perbaikan jangka panjang. Penanganan dini terhadap masalah kecil lebih murah dibandingkan perbaikan besar akibat kerusakan yang terlambat diketahui. Lalu topik yang ketiga yaitu jawabannya, pemeliharaan preventif yang diabaikan dapat menimbulkan berbagai risiko serius. Kerusakan kecil pada kendaraan tidak terdeteksi sejak dini dan dapat berkembang menjadi kerusakan besar yang membahayakan keselamatan saat berkendara dan beroperasi. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan serta menyebabkan kendaraan sering mengalami gangguan atau mogok. Selain itu, biaya perbaikan menjadi lebih tinggi karena perawatan dilakukan setelah kerusakan parah terjadi. Umur pakai kendaraan juga menjadi lebih pendek dan keandalan operasional menurun, sehingga dapat mengganggu layanan transportasi. Oleh karena itu, pemeliharaan preventif sangat penting untuk menjamin keselamatan, efisiensi, dan kelancaran operasional kendaraan. Untuk selanjutnya ada risiko yang dapat terjadi. Yang pertama, meningkatnya risiko kecelakaan yaitu dengan komponen penting seperti rem, ban, dan sistem kemudi dapat mengalami kegagalan fungsi secara tiba-tiba saat kendaraan beroperasi. Yang kedua, ada kerusakan kendaraan menjadi lebih parah. Kerusakan kecil yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi kerusakan besar pada mesin atau sistem kendaraan lainnya. Yang ketiga, ada biaya perbaikan meningkat. Perbaikan korektif akibat kerusakan berat memerlukan biaya lebih tinggi dibandingkan pemeliharaan preventif yang bersifat rutin. Yang keempat, ada gangguan operasional dan downtime tinggi. Kendaraan sering mogok atau tidak siap operasi sehingga mengganggu jadwal dan layanan transportasi. Untuk selanjutnya, umur pakai kendaraan lebih pendek. Komponen kendaraan cepat aus dan kendaraan tidak dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang. Yang terakhir, menurunnya kendala dan kepercayaan pengguna. Kendaraan yang sering bermasalah menurunkan citra dan kepercayaan terhadap layanan transportasi. Demikian paparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.